niko ane kene jalur niko temen daging sertifikat niko. Kenapa tiang kendan kontan banyak tak kena niko gitu tiang temen daging sertifikat perlu ngaya tiang tapi ini. Suk semua. Suk semua Bu Wayan. Ada lagi lagi dua dulu di sesi pertama. Kalau yang di belakang tolong dibantu ya, kasih mic ya. Yang niki ya Pak, sampun pegang mic. Terus Pak, terus. Ampura Pak, Om Swastiastu. Yang sampun duluan Pak. Nama Dikyang I Gusti Ngurah Adi Windu. Pada prinsipnya ada dua hal yang ingin Tiang sampaikan. Pertama, secara pribadi Tiang setuju dengan pembangunan tol ini. Kemudian yang kedua, ini menyangkut masalah kompensasi. Walaupun tadi sudah disampaikan tidak menjawab terkait dengan besaran kompensasi, tapi yang ingin Tiang tanyakan, kebetulan lokasi rumah Tiang itu juga ada dekat di interchange Banyu Biru. Rata-rata luas tanah yang ada di sana ini ke antara 4,5 3 are, ada yang 3,5 are. Nah, permasalahannya yang menjadi kekhawatiran Tiang, kalau seandainya luas tanah yang dikenai akibat dampak pembangunan jalan tol ini hanya 1,5 are, bagaimana yang 3 are atau yang 2,5 are? Karena kalau kita lihat itu akan kehilangan fungsi. Demikian Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih Om Santi Om. Yes, semua Pak Gusti Ngurah Adi. Entar lagi satu dulu. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Om Swastiastu, Bapak-bapak yang telah hadir di depan yang saya sangat hormati. Ada pertanyaan sedikit, mungkin mewakili beberapa warga yang kebetulan saya sendiri ini, yang nama itu Bagus Putu Pikse. Kebetulan tanah kami kena imbas jalan tol ini. Kami sementara dari kakek, bapak begitu mungkin teledor gimana, terus tidak punya bukti. Yang kami punya hanya SPPT. Mungkin banyak yang mengalami itu karena keteledoran, maaf sekali. Terus untuk mengurus itu, apa bisa bukti awal itu berupa pembayaran pajak itu kami serahkan sebagai bukti aja? Apa ada perlengkapan syarat yang kami harus jalankan untuk memenuhi itu? Hanya begitu peran kami. Terima kasih. Om Santi Om. Ini semua Bagus Putu Pikse nih. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah ada 3 pertanyaan. Pertama dari Ibu kami, kemudian yang kedua Pak Gusti Ngurah Adi Windu, kemudian yang ketiga dari Bapak Ido Bagus Putu Pikse. Ini terkait dengan lebih banyak terkait dengan masalah tanah nih Pak, terkait dengan sertifikat yang tidak dimiliki, kemudian tanahnya nanti terkena sebagian, nanti masih ada sisa itu bagaimana, kemudian ada tanah bukti kepemilikannya SPPT. Nah, untuk terkait dengan masalah tanah sisa dari Pak Wayan dulu ya menjabat. Pak Wayan dulu juga. Atau terkait dengan sertifikat? Oh, gitu ya. Oke. Terus dari Pak Sudarsana dari BP. Oh, sebentar. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin di sini saya dapat menampung pertanyaan dari para peserta yang terdampak ruas jalan tol. Pertama, untuk pewaris niluh kami dan atas nama Wayan Pindre ya, yang tanyakan tadi karena belum bersertifikat berupa pipil bagaimana kelanjutannya. Ini dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan ruas pembangunan jalan tol itu, untuk subjek ataupun penguasaan yang diizinkan itu bisa berupa sertifikat ataupun yang masih pipil. Itu merupakan bukti penguasaan yang dimiliki oleh masyarakat. Tanah-tanah ibu yang berupa pipil tersebut yang belum bersertifikat itu nanti akan didata atau diidentifikasi oleh Satgas A berupa pengukuran bidang tanah ibu. Maka dari itu, Ibu selaku ahli waris dari Pak Wayan Pindre itu
harus bisa memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan merupakan SPPT ataupun PIPIL dan bisa menunjukkan batas letak objek tanah yang menjadi objek tol tersebut. Untuk ibu kami itu boleh, ibu udah usah sumbang saya, itu semua nanti akan diprakarsa oleh pemrakarsa, boleh. Untuk pertanyaan yang kedua, masalah kompensasi, seandainya luas tanah yang terkena, yang terdampak itu mungkin kurang lebih 1,5 are dari tanah mungkin lebih dari 4 are, bagaimana solusi untuk tanah sisa yang terdampak? Di dalam tahapan pengadaan tanah ini sudah dibuat secara tegas bahwa untuk ganti rugi tanah sisa yang kurang dari 100 meter persegi dapat diberikan ganti rugi sesuai dengan hasil daripada pemrakarsa tersebut. Jika ada sisa tanah lebih dari 1 are yang terdampak oleh jalan tol tersebut, tidak mempunyai akses atau gimana, nanti akan diberikan ganti rugi oleh pemrakarsa dengan kajian teknis dari pemrakarsa. Mungkin besarannya itu nanti tidak sama dengan yang terdampak sekali, tapi tetap akan diberikan ganti rugi sesuai dengan kajian teknis. Itu Pak G. Terus untuk yang ketiga hampir sama sebenarnya dengan yang ditanyakan oleh Bu kami. Di sini kalau penguasaan hanya berupa SPPT, bagaimana? Apakah saya harus mencari? Nah, karena ini kan prosesnya cepat Pak G. Bapak bisa nanti menyampaikan ataupun melampirkan bukti penguasaan sementara seperti SPPT dan Bapak identitas yang Bapak miliki dan surat pernyataan penguasaan fisik sporadik penguasaan tanah yang dikuasai oleh Bapak itu berturut-turut selama 20 tahun tanpa ada keberatan dari pihak-pihak manapun. Itu bisa dipakai dasar untuk ini Pak, untuk pemberian ganti rugi nanti Pak, biar Bapak nanti tidak berpikir saya harus nyari gini ya kalau cepat prosesnya. Ini soalnya PSN ini, program strategis nasional ini waktunya mepet. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, di sesi pertama tadi sudah ada 3 penanya dan sudah ada 3 terkait dengan pertanyaan itu sudah diberikan jawaban. Mungkin yang tambahkan dulu sedikit terkait dengan apa yang dijelaskan dari rekan kami dari BPN terkait dengan pertanyaan dari Gusti Ngurah Adi Windu yang menanyakan tanah sisanya yang terkena jalan tol itu bagaimana. Tadi kan disebutkan tanah sisa mungkin estimasinya antara sampai 3 are gitu. Kalau tadi disebutkan kalau tanah sisa itu maksimal 1 are gitu sesuai dengan ketentuan itu memang harus langsung dibebaskan oleh pemerintah gitu. Kalau ada tanah sisa di atas 1 are gitu, baik tadi saya diajak ngobrol sama Pak Kepala Desa, ada tanah masyarakat yang luasnya mungkin sisa ada 30 are, ada 10 are sekian, itu kan luas gitu. Kalau tanah-tanah yang luasnya di atas 1 are itu memang secara ketentuan untuk pembebasannya itu harus ada laporan dari masyarakat kepada tim gitu, kepada tim terkait dengan kondisi tanahnya itu gitu. Kalau kondisi tanahnya itu memang nanti oleh tim pengkajian itu memang tidak layak untuk dikembangkan begitu. Misalnya yang luasnya kan sisa 2 are, nanti memang tidak bisa, itu tidak ada akses jalan dan lain sebagainya. Nanti oleh kajian tim nika nanti bisa nika dibebaskan nika gitu, bisa dibebaskan. Tetapi kalau tanah yang luasnya mungkin lebih dari 5 are atau ke atas itu, nah nika akan diberikan atau akan dibuatkan jalan itu, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang akan dibuatkan gitu. Tidak mungkin akan dibendung nika tanah nika sehingga itu biar bisa digunakan lagi gitu. Kalau misalnya dulu akses jalan subaknya ke tanah itu tertutup oleh tol, nanti akan dibuatkan jalan alternatif begitu.
Demikian juga rumah-rumah yang mungkin yang kena sebagian ke tanah-tanah pekarangan yang kena sebagian yang masih dipergunakan untuk rumah itu akan dibuatkan jalan alternatif Pak, tidak nanti serta-merta itu dibendung begitu saja. Prinsipnya pemerintah itu dalam melakukan pembebasan tanah nike akan dicarikan solusi yang terbaik kepada masyarakat pemilik itu. Kapan nike tahapannya nike? Di tahap pelaksanaan nike Pak nggih. Ketika nanti ada tim dari Kanwil BPN yang namanya Satgas A sama Satgas B ke bawah nih ke lapangan nih untuk mengecek secara fisik secara langsung aset-aset Bapak, di situ dikomunikasikan nggih. Nanti baru di situ diketahui berapa luasan aset Bapak yang terdampak begitu. Kalau sekarang kan baru gambaran petani itu kan luasan pastinya belum bisa. Nanti Bapak di tahap pelaksanaan nike wajib harus mendampingi nike gitu. Wajib harus mendampingi tim itu ke bawah. Kalau misalnya Bapak yang hadir niki berhalangan nanti kan begitu. Kita kan tidak tahu kesibukan kita. Silahkan dikuasakan kepada pihak atau saudara yang mengetahui terkait dengan tanah nike nggih. Terutama nanti terkait dengan batas-batas tanah itu, terkait dengan kepastian tanah nike atau aset yang lainnya begitu. Bisa dikuasakan Pak, bisa tidak Bapak pemilik langsung itu datang, bisa dikuasakan pihak lain, tapi asal dengan catatan yang berikan catatan garis bawahi harus yang mengetahui juga terkait dengan tanah itu atau aset itu nggih. Begitu Pak. Jadinya terkait dengan tanah-tanah sisa, ampun Bapak semenang saya, memang di aturannya itu ada Pak, jelas diatur nih ke DPP 19 tahun 2021 dapat diberikan ganti dan dapat diberikan suatu pertimbangan atau jalan alternatif terkait dengan kondisi tanah itu, sehingga dengan demikian tanah itu sisa itu bisa dimanfaatkan lagi Pak. Mungkin nike, mungkin terkait dengan bukti kepemilikan sertifikat, selain sertifikat ampunan resah, tidak hanya sertifikat aja yang menjadi acuan gitu. Yang penting sudah ada bukti yang lain kayak pipil di Bali nike pipil, SPPT gitu. Itu bisa Pak, tidak mesti harus sertifikat. Ampun Pak, nanti resah berbondong-bondong yang belum sertifikat itu disertifikatkan dan gitu. Tetap nike bukti yang sudah ada nike nanti dipakai Pak. Oke, nike di sesi pertama yang lanjutkan di sesi kedua. Kalau ada yang bertanya, nanti yang garis bawahi lagi untuk sesi selanjutnya niki. Kalau ada materi pertanyaan niki sama dengan sesi pertama, nah ampun niki jangan ditanyakan lagi, nanti jawabannya sama gitu. Karena kita mempercepat juga niki untuk konsultasi publik niki. Kalau ada materi atau substansi lain di luar pertanyaan 3 rekan tadi, niki yang persilahkan nggih. Oke, Durus. Di sesi kedua sama sebutkan nama, alamat, dan kami catat terkait dengan materi yang ditanyakan.